Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Etika Bisnis Rombel K5 akan memaparkan materi presentasi kelompok kami terkait isu etis pemasaran dan tanggung jawab terhadap produk. The American Marketing Association mendefinisikan pemasaran atau marketing sebagai jantung dari kegiatan bisnis. Dengan kata lain, merupakan fungsi organisasional dan seperangkat proses untuk menghasilkan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai kepada pelanggan, serta untuk mengelola hubungan pelanggan sedemikian rupa, sehingga memberikan keuntungan bagi organisasi dan para pemegang kepentingan suatu perusahaan. Pada prakteknya, pemasaran melibatkan semua aspek, mulai dari menghasilkan sebuah produk atau jasa, hingga membawanya ke pasar di mana pertukaran dilakukan. Dari uraian tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa etika pemasaran mencakup pemeriksaan tanggung jawab yang berkaitan dengan membawa sebuah produk ke pasar, mempromosikan produk kepada pembeli, dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli dengan konsumen. Prinsip etika dalam bauran pemasaran terbagi ke dalam 4 konteks. Yang pertama yaitu etika pemasaran dalam konteks produk. Yang kedua yaitu etika pemasaran dalam konteks harga. Yang ketiga yaitu etika pemasaran dalam konteks distribusi. Dan yang keempat yaitu etika pemasaran dalam konteks promosi. Penjelasan lebih rinci mengenai etika pemasaran dalam 4 konteks tersebut dapat kita simak pada video pemaparan kelompok 6. Isu etis pemasaran sebagai kerangka kerja. Kerangka kerja ini akan menyediakan pemahaman yang mendalam untuk membantu para pengambil keputusan untuk sampai pada sebuah keputusan yang etis, tetapi tidak akan mengarah kepada keputusan yang pasti benar, karena ini bukanlah kerangka kerja yang normatif. Dengan kata lain, hal ini tidak menentukan jawaban yang benar, tetapi mengidentifikasi hak-hak, tanggung jawab, tugas dan kewajiban, serta sebab dan akibat. Setelah parameter ini ditetapkan, para pengambil keputusan menggunakan kerangka kerja untuk menganalisis skenario secara efektif dan sampai pada keputusan yang paling baik merefleksikan orang-orang dan struktur nilai profesionalnya. Saya Muhammad Hanif Syarifin. Berikut saya akan menyampaikan rincian isu etis dalam pemasaran. Pertukaran pasar merupakan primaphase yang sah secara etis karena penghormatan ajaran Kant atas otonomi, manfaat timbal balik, utilitarianisme. Penilaian etis ini memiliki syarat yang harus dipenuhi karena diperlukan persetujuan yang diinformasikan. Mungkin saja manfaat tidak dihasilkan. Nilai-nilai lain dapat bertentangan. Apakah persetujuan itu bersifat sukarela? Bagaimana sistem operasi Windows? Kekhawatiran dan stres dalam beberapa kondisi pembelian, pengaturan harga, monopoli, eksploitasi harga, dan lain-lain. Konsumen yang rentan dan yang ditargetkan. Apakah yang diinformasikan? Kekurangan informasi, penipuan, informasi yang rumit. Apakah orang-orang benar-benar diuntungkan? Pembelian tanpa pikir panjang, affluenza, dan konsumerisme. Kecelakaan, produk yang tidak aman, keinginan yang dibuat secara paksa, nilai-nilai yang bersaing, antara lain keadilan, misalnya percepatan proses hipotek, kegagalan pasar. Saya Fania Putri Artalina, NPM 19 10 10 3140 akan membahas subbab tentang tanggung jawab terhadap produk. Produk liability sering diistilahkan dengan tanggung jawab produk cacat. Itu merupakan pendapat dari AZ Nasution. Kemudian ada pendapat dari Agnes M. Thor yang mengartikan bahwa tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab dari seorang produsen yang membawa barang tersebut dan mengedarkannya ke pasar. Kemudian
pelanggan atau konsumen yang merasa dirugikan karena kecacatan yang melekat pada produk tersebut. Produsen memiliki kewajiban untuk senantiasa beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itu terdapat pada pasal 7 angka 1. Kemudian bisa dilihat pada pasal 19 ayat 1 junto pasal 28 UU PK. Prinsip tanggung jawab yang dapat diberlakukan merupakan upaya untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan, karena pemakaian barang atau jasa dalam prakteknya dapat berupa tanggung jawab kontraktual atau contractual liability dan tanggung jawab produk atau product liability. Tanggung jawab kontraktual dapat diterapkan apabila pelaku dari usaha tersebut telah melakukan prestasi atau breach of contract. Secara umum dipahami bahwa produsen bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konsumen atas produk yang dihasilkannya. Seperti acuan dalam hukum, jaminan tersirat dari kemampuan sebuah produk untuk diperdagangkan. Konsumen diyakini bahwa mereka percaya sepenuhnya pada produk yang akan ia konsumsi. Tanggung jawab bisnis yang sah dan etis hanya untuk menyediakan pelayanan yang baik atau sesuai dengan harga yang telah disepakati. Tidak hanya sebatas pada penyediaan produk atau jasa, tetapi pihak perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya, sehingga sampai pada konsumen, produk tersebut harus memiliki nilai manfaat. Seperti isi pada hukum tort, bahwa kita semua memiliki kewajiban hukum kepada orang lain, bahkan ketika kita tidak menjanjikan secara eksplisit dan sukarela. Dasar dari adanya tanggung jawab produk adalah perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum. Maka berdasarkan hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, pasal 1338 dan seterusnya, harus menjadi patokan utama dalam penyelesaian masalah tersebut. Pertanggungjawaban kontraktual atau contractual liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang dikonsumsi dan dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang telah ia berikan. Dengan demikian, dalam contractual liability ini memiliki perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Hingga saat ini, perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu, di dalam hukum perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan persetujuan berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir yang isinya distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara oleh pihak yang menawarkan. Dalam hal ini merupakan pelaku usaha, serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Berhubung isi perjanjian baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka pada umumnya isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat mengenai hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen daripada hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi pelaku usaha mengalihkan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada konsumen. Ketentuan semacam ini di dalam kontrak baku disebut exoneration clause atau
Preemption Clause yang pada umumnya sangat memberatkan atau cenderung merugikan konsumen tersebut. Tanggung jawab produk dapat diterapkan dengan menggunakan strict liability apabila antara pelaku usaha dengan konsumen tidak ada hubungan kontraktual maupun dalam hal perbuatan melawan hukum. Pasal 19 ayat 1 UU PK dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian pada pasal 28 UU PK dijelaskan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab produk atau product liability meliputi dua komponen. Yang pertama, keamanan dan tanggung jawab perusahaan terhadap produk yang telah dihasilkan. Oleh sebab itu, hal ini dapat diukur dengan menggunakan dua standar. Yang pertama, standar kontraktual keamanan produk. Standar kontraktual keamanan produk menggunakan pendekatan Civiat-Emptor. Pendekatan Civiat-Emptor menjelaskan bahwa suatu perusahaan atau suatu bidang bisnis harus bisa bertanggung jawab terhadap konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian, dalam standar kontraktual keamanan produk juga membahas tentang hukum kontrak sosial atau hukum kontrak. Hukum kontrak menjelaskan bahwa wilayah bisnis harus dapat menjamin atau produsen harus berjanji untuk menghasilkan produk yang aman untuk digunakan ataupun dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu, suatu perusahaan atau seorang produsen tidak boleh memanipulasi, tidak boleh mencurangi, dan tidak boleh menipu konsumen. Jika perusahaan sudah dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu aman, maka sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh konsumen. Standar yang kedua yaitu standar TOR. Standar TOR diakibatkan oleh adanya kelalaian yang dilakukan oleh produsen dalam menciptakan sebuah produk. Kelalaian tersebut bisa berupa cacat pada produk, cacat pada desain, dan cacat pada penyampaian informasi. Oleh sebab itu, karena adanya kelalaian tersebut, maka hal itu dapat membahayakan seorang konsumen. Dan sebuah perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat adanya kelalaian yang diciptakan oleh produsen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip tanggung jawab. Prinsip-prinsip tanggung jawab ada 5. Yang pertama, prinsip karena adanya unsur kesalahan. Perusahaan akan bertanggung jawab kepada konsumen jika terbukti produsen tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi 1. Adanya perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, adanya unsur kejahatan atau unsur kesalahan. Yang ketiga, perbuatan tersebut menyebabkan kerugian baik di sisi produsen maupun konsumen. Yang terakhir, adanya klausa atau hubungan sebab akibat dari kesalahan dan kerugian. Kemudian, prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab adalah tergugat atau orang yang melakukan kesalahan akan mempertanggungjawabkan sebuah
perbuatannya sampai dia dapat memberikan bukti bahwa dia tidak bersalah. Contohnya, jika suatu perusahaan terbukti telah melakukan pemalsuan produk, maka perusahaan tersebut juga harus bertanggung jawab. Misalnya, bertanggung jawab dengan cara dihukum pidana. Nah, selama dalam hukuman pidana tersebut sudah dianggap dia telah mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah dia perbuat. Prinsip yang ketiga, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab. Ini contohnya jika kita naik pesawat. Jika kita naik pesawat, maka kan ada dua barang yang dipisah, barang yang di bagasi dan barang yang dipegang sendiri. Nah, pasti di dalam pesawat tersebut atau sebelum naik pesawat kita akan membaca tulisan barang yang dibawa pribadi tidak menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan. Nah, itu merupakan contoh dari prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip yang keempat yaitu prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak yaitu perusahaan dituntut atau perusahaan memiliki kewajiban bertanggung jawab secara langsung kepada konsumen atas semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan oleh produsen. Yang kelima, tanggung jawab dengan pembatasan. Tanggung jawab dengan pembatasan yaitu tanggung jawab yang diberikan oleh produsen kepada konsumen dengan batasan laundry. Misalnya, kita memakai jasa laundry, kemudian barang atau baju yang kita cuci di sana itu rusak atau hilang. Maka jasa laundry tersebut akan memberikan ganti rugi atau tanggung jawab senilai 10 kali pencucian sebagai bentuk tanggung jawab dari jasa laundry tersebut. Gugatan product liability atau tanggung jawab produk dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, melanggar jaminan. Melanggar jaminan contohnya kita membeli suatu obat, kemudian kita membaca khasiat obat tersebut. Setelah kita minum, ternyata khasiatnya tidak sama dengan khasiat yang dituliskan pada kemasan obat tersebut. Nah, dengan alasan tersebut, kita dapat menggugat produsen atau penjual obat tersebut untuk bertanggung jawab atau memberikan kita ganti rugi sesuai dengan kerugian yang kita derita. Yang nomor 2, adanya unsur kelalaian. Misalnya, produsen lalai memenuhi standar dalam pembuatan obat. Nah, karena kelalaian tersebut, maka itu dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi pengkonsumsi. Nah, dengan alasan itu, produsen dapat digugat karena telah lalai dalam memproduksi suatu barang. Kemudian yang ketiga, menerapkan tanggung jawab mutlak. Di sini ganti rugi atau tanggung jawab hanya ditetapkan pada perusahaan atau toko yang menerapkan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak itu sama dengan garansi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.